Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ribawati SPD MPD, saya dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum memulai presentasi, saya izin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dari Piardiansyah Putra dengan NIM 55522000132. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Jakim Maulana Rosyid dengan NIM 55522000137. Selanjutnya ada Hadi Imam Maulana dengan NIM 55522000159. Selanjutnya ada Khofifah Rahayu dengan NIM 55521700990. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Hadi Imam. Kepada Hadi Imam dipersilakan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris, human right dalam bahasa Perancis, menjadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bertergantungan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dilangsungkan diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. HAM menurut Jan Matterson. Jan Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. HAM menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir di dunia. Hak sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. HAM menurut Profesor Kenjoro Poerbab-Ranoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia, terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya, hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contohnya yaitu kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, memiliki sesuatu dalam memiliki pekerjaan yang pantas. Yang keempat yaitu hak asasi peradilan. Hak ini yaitu hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan, pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyidikan antar muka. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk mengajar, untuk mendapatkan budaya sesuai bakat dan minat. Yang terakhir adalah hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Selanjutnya, HAM di dunia bermula dari A. Yang pertama itu Magna Carta. Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya menjadi dibatasi kekuasaan dan mulai dapat
diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Yang kedua itu The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia dibelenggu. Selanjutnya HAM di dunia bermula dari A. Yang pertama itu Magna Carta. Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya menjadi dibatasi kekuasaan dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Yang kedua itu The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia dibelenggu. Yang ketiga ada The French Declaration. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirnya The French Declaration, deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, yang artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap menyatakan ia bersalah. Selanjutnya The Four Freedom, ada 4 hak: kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan yang pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lainnya. Perjalanan pelaksanaan HAM di Indonesia sejak Orde Baru hingga sekarang. Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang isinya dikutip di atas dibuat di tahun yang sama ketika pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah air. Kerusuhan 13-15 Mei tahun 1998 meletus di beberapa kota. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa, dan harta benda hilang. Pada tanggal 13-14 November 1998 terjadi pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa tahun 1998. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Semanggi I. Berharap pada tahun 2008 tersebut menjadi peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak Juli 1997 yang dimulai dari Thailand dan menyebar ke beberapa negara lain termasuk di Indonesia dan Korea Selatan. Penjarahan dan pembakaran berbagai fasilitas umum terjadi di mana-mana. Pembunuhan yang disertai tindakan yang biadab seperti pemerkosaan terhadap etnis tertentu terjadi di berbagai daerah. Keadaan di ibu kota negara Jakarta mencekam, begitu juga yang terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satu tuntutan yang kemudian muncul pada saat itu adalah turunkan Soeharto dan adili para kroni-kroni yang dianggap telah bersalah kepada rakyat. Kerusuhan yang berlangsung beberapa hari tersebut telah banyak memakan korban jiwa dan materi. Untuk menghindari adanya korban jiwa dan materi yang semakin banyak, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 Presiden Soeharto membacakan pidato tentang pengunduran dirinya dan secara konstitusional memberikan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk melanjutkan tumpuk kekuasaan di Indonesia. Dari pemerintahan Presiden Habibie inilah kemudian reformasi digulirkan dengan agenda perbaikan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Masa pemerintahan B.J. Habibie menjadi titik tonggak dimulainya reformasi. Reformasi tersebut menggenggam agenda besar untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah lama dirampas pada masa Orde Baru. Salah satu agenda utama reformasi adalah penegakan HAM yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.
Dalam agenda itulah reformasi digulirkan hingga saat ini. Terima kasih kepada Rifki Ardiansyah Putra yang telah membacakan materi yang terakhir. Demikian hasil presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.